Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai renang gaya kupu-kupu. Untuk gaya kupu-kupu sendiri itu memiliki tiga gerakan, yaitu yang pertama yaitu posisikan badan Anda seperti telungkup. Yang kedua, lengan harus lurus, kemudian gerak keduanya secara bersamaan hingga melewati atas kepala. Yang ketiga yaitu kaki juga digerakkan secara terus-menerus seperti gerakan ekor lumba-lumba. Untuk melakukan gerak liukan atau gerak gelombang akan dimulai dari posisi kepala, kemudian diikuti oleh dada, pinggul, hingga kaki. Hal ini dilakukan secara berirama hingga membentuk satu gelombang berbentuk S. Posisi kepala bervariasi, yakni tepat di bawah air saat membuang napas dan dagu menempel pada permukaan sambil menarik napas. Pastikan saat kepala di bawah pinggul terangkat di permukaan, sementara saat kepala berada di permukaan air, pinggul yang akan turun ke bawah. Untuk posisi gerakan pada pasien Nandianti, mungkin dia lebih terlihat dalam kesalahannya, yaitu teknik cara pengambilan napasnya dia tidak terlalu terlihat untuk teknik cara pengambilan pernapasannya. Mungkin perlu dibetulkan lagi untuk teknik pengambilan napasnya. Untuk Anggi juga sama, lagi-lagi dalam teknik pernapasan, begitupun kurang dalam teknik pernapasannya. Jadi terlihat kepala itu tidak melakukan gerakan untuk teknik bernapasnya. Untuk Devi Anissa, dia terlalu membungkukkan kepalanya sehingga untuk teknik pernapasannya dia agak sulit dalam hal yang aslinya. Mungkin cukup diperbaiki dari teknik kepalanya, yaitu agak dicondong ke atas. Jadi untuk teknik pernapasannya dia agak benar. Untuk Patrija mungkin dalam postur tubuhnya yaitu terlalu membungkukkan, jadi agak sulit untuk mengambilkan pernapasan. Contoh untuk teknik rangkaian di dalam air. Untuk kesalahannya mungkin dari kaki, dia agak tidak terlalu merapatkan kakinya sehingga gerakannya tidak sesuai ritme yang dibutuhkan. Untuk kedepannya mungkin lebih diperbaiki untuk gerakan kakinya. Mungkin cukup segitu saja video yang dapat saya berikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Pada teori tangan, terdapat 4 fase gerakan tangan. Yang pertama ada entry. Entry sendiri itu lengan direntangkan ke depan tubuh dan di atas permukaan air. Lalu tangan masuk ke dalam air dengan bagian ibu jari terlebih dahulu. Tangan masuk selebar bahu dengan siku ditekuk dan posisinya sedikit lebih tinggi dari pada posisi catch. Saat tangan memasuki air, pastikan posisi lengan lurus, selebar bahu, dan telapak tangan menghadap ke bawah.
Lalu lakukan gerakan menekan ke bawah dan keluar dengan kedua tangan secara bersamaan. Lalu pada fase pull, yaitu tarik tangan ke arah tubuh dalam gerakan setengah lingkaran, bagian telapak tangan menghadap keluar dan jaga siku Anda lebih tinggi dari tangan Anda. Tahap recovery, setelah kedua tangan mencapai paha pada akhir tarikan, sapukan kedua lengan ke atas air secara bersamaan. Lemparkan tangan ke depan ke posisi awal dan ulangi gerakan. Lalu selanjutnya ada kesalahan-kesalahan yang pada gerakan. Yang pertama itu video saya sendiri, yaitu kesalahan di sini yaitu tangan kurang diangkat ke atas permukaan air sehingga pola gerakan terlihat samar-samar atau tidak jelas. Lalu pada saat tangan kiri saya melakukan gerakan, tangan kanan tertarik ke samping badan. Selanjutnya ada kesalahan dari Devi, yaitu terlalu terburu-buru dalam pergerakan tangan. Lalu ada tangan kurang terangkat di atas permukaan air sehingga gerakan pada tangan tidak terlalu terlihat jelas. Lalu selanjutnya ada parit, cukup bagus, namun ada saatnya pada pergerakan tangan kiri, tangan kanannya tertarik ke bawah sehingga posisi tangan kanan berada di samping badan. Ini ada kesalahan dari Pai, yaitu pada tahap pull, di sini tangan belum lurus ke belakang namun sudah ditarik ke depan. Terlihat pada gerakan tangan kanan, tangan kirinya tertarik ke bawah dan tidak lurus ke depan. Selanjutnya ada Fatriza. Fatriza ini sudah terlihat gerakan dan pola tangannya sudah cukup bagus. Pembenaran gerakan di sini yaitu jika tangan yang tidak melakukan pergerakan, tangan satunya tetap lurus ke depan. Lalu ayunan tangan full sampai ke bagian belakang. Tangan melakukan dorongan ke atas agar pengambilan nafas mudah, lalu bagian telapak tangan berada di bawah. Lalu selanjutnya ada tips yang dapat mempermudah dan memperlancar pergerakan tangan kalian itu. Yang pertama, mintalah bantuan kepada rekan kalian untuk memegangi tangan kalian sembari kalian berenang. Dapat mengganti menggunakan papan pelampung atau botol. Lalu tips kedua yaitu kalian harus melakukan pengingat di atas sebelum kalian berenang. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang teknik atau cara pengambilan napas gaya kupu-kupu. Pengambilan napas gaya kupu-kupu sendiri dilakukan pada saat kaki mendorong ke bawah dan tangan mengayun ke belakang agar terangkat badan, lalu kemudian disusul dengan recovery tangan ke depan. Seperti itu. Jadi berbentuk seperti sayap kupu-kupu. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu kesalahan yang dilakukan oleh saya dan keempat anggota lainnya. Kesalahan yang saya lakukan yaitu terkadang suka ada jeda ketika pengambilan napas. Jadi ketika kepala ke atas itu kadang suka lebih lama. Lalu ketika ke bawahnya pun kadang suka lebih lama gitu. Lalu secara keseluruhan cukup bagus. Ya, nilainya C. Lalu selanjutnya kesalahan yang dilakukan Devi yaitu ketika menggunakan kedua tangan, itu dia melakukannya di 3 rangkaian. Lakukan pertama, lalu kedua, dan dia melakukannya di rangkaian ketiga. Seharusnya yaitu di rangkaian kedua. Lalu yang dilakukan Paisha yaitu sudah cukup baik, mengangkat kepala ke depan. Kemudian untuk Anggita, dia melakukan kesalahan di bagian kakinya. Ketika pengambilan napas itu seharusnya melakukan tendangan ke bawah, tapi dia menekuknya ke atas sehingga badannya tenggelam. Bisa dilihat di video pertengahannya, itu dia menjedanya kemudian melanjutkannya. Jadi di pertengahan itu dia tenggelam karena kakinya itu ke atas gini, mengikuti dengan kepala, jadi melengkung. Kesalahan yang dilakukan Palit yaitu ketika pengambilan napas mengangkat badannya terlalu tinggi seperti pada posisi yoga. Nah, itu adalah kesalahan yang kami lakukan beberapa. Namun secara keseluruhan itu sudah bagus, di mana pembenarannya yaitu mengangkat kepala ke depan dibarengi dengan tangan atau recovery tangan dan juga dengan tendangan kaki di bawah.
Jadi tidak di atas seperti yang Anggita lakukan. Ya, seperti itu gerakan pembenaran pada saat pengambilan napas gaya kupu-kupu ini, dengan mengangkat kepala ke atas, ke depan, tidak ke samping kanan atau kiri, karena itu merupakan ketentuan pengambilan napas gaya bebas atau freestyle. Tips yang dilakukan untuk pengambilan napas, yang pertama kita melakukan dulu pemanasan seperti naik turun dengan memegang dinding kolam, dimana ketika kita kepala di atas yaitu mengambil napas menggunakan mulut, lalu di bawah dibuangnya. Lakukan seperti itu dengan ketentuan 20 repetisi atau 20 kali pengulangan, agar hidung kita terbiasa dan mulut kita terbiasa mengambil napas menggunakan mulut di atas. Lalu ketika berbarengan dengan tangan agar memperlancar itu dapat dilakukan dengan cara berjalan di kolam berenang hanya dengan tangan saja, seperti melakukan recovery ke atas saja lalu ke bawah lagi. Itu dengan dilakukan dengan berjalan, tidak dengan mengapungkan badan. Ya, mungkin segitu saja tips-tips dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Teori gerakan koordinasi dua tangan, yaitu tahap pembiasaan kedua tangan dengan mengkoordinasikan atau mengkombinasikan gerakan pernafasan, peluncuran gaya kupu-kupu yang memunculkan 3 indikator, yaitu ada kepala, pinggul, dan serta kaki di atas permukaan air dengan mengkombinasikan dua tangan membentuk huruf S. Kesalahan yang dilakukan dalam tahap koordinasi untuk saya sendiri yaitu di bagian badan setelah melakukan rangkaian. Pertama, pinggul dan kaki sedikit tidak muncul di permukaan air dan tangan masih kurang membentuk huruf S. Lalu ada punya Devi. Kesalahan dalam koordinasi ini yaitu masih terburu-buru dalam pengambilan nafasnya. Pinggul sebagian masih di dalam permukaan air dan tangan masih kurang membentuk huruf S. Lalu punya Anggit, pada saat melakukan gerakan, kaki masih terlihat melakukan cipratan dan tidak melakukan gerakan kaki bersamaan. Untuk punya Fatriza, untuk badan sudah bagus, selalu muncul di permukaan air, tetapi tangan masih kurang dalam menyerupai bentuk S. Dan yang terakhir ada Farid, untuk gerakan tangan masih kurang membentuk huruf S dan bagian badan itu masih tenggelam di bawah permukaan air. Dalam gerakan koordinasi antara tangan dan kaki, pada saat kedua lengan masuk ke dalam air, kepala tunduk, kaki melaksanakan tendangan yang pertama dengan keras, dan pada saat tangan menarik gerakan, kaki yaitu rileks dan secara bergantian melakukan gerakan. Dan saat pada kedua lengan telah sampai pada akhir dorongan ke arah luar, kaki dalam pelaksanaan tendangan kedua dengan meluruskan kaki. Mulut telah sampai pada permukaan air untuk melaksanakan pernafasan, dan gerakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Tips-tips dalam melakukan koordinasi kedua tangan yaitu sering-sering melakukan drilling atau latihan melakukan gerakan pengingat dan berusaha semaksimal mungkin.